Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua sehat, sukacita, dan selalu bahagia. Nah, hari Minggu ini kita berkumpul lagi di rumah masing-masing untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Gimana kalian semua udah siap kan untuk mengikuti kebaktian? Kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Hari ini topiknya akan menarik banget. Kita nanti akan belajar gimana sih selama ini, apakah selama pandemi ini kita tetap menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik itu kira-kira seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Nah, nanti kita lihat kalau sekolah minggu akan menerangkan tema hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Nah, adik-adik, kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu GKP Kramat secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Daniel melalui cerita di minggu pagi ini, kita menyanyi dulu ya. Kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesehatan, atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Saat ini kami ingin membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Daniel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju pada-Mu saja. Dan juga berkati Kak Daniel yang akan membawakan ceritanya, agar dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu via online. Tema pada minggu kali ini yaitu yang peduli, yang berbagi, yang terambil dari kitab Rut. Ya, adik-adik, kita buka kitab Rut 2 ayat 1 sampai 23. Di situ dengan perikop judul Rut bertemu dengan Boas ya. Kita langsung ke cerita ya adik-adik ya. Ya, ini adalah gambar Rut. Dia adalah seorang janda, namun dia sehari-harinya membantu orang tuanya yaitu mencari jelai gandum ya, untuk memenuhi kebutuhan mertuanya ya. Hampir tiap hari dia berada di ladang gandum Bapak Boas ya. Adik-adik, ini adalah Bapak Boas ya. Dia adalah pemilik ladang gandum. Ya, keseharian Ibu Rut ini memberikan nafkah kepada mertuanya. Lalu suatu ketika Bapak Boas ini melihat apa yang dilakukan oleh Rut. Rut
bekerja dari pagi sampai sore memungut helai gandum untuk memenuhi kebutuhan dari ibu mertuanya dan sehari-hari juga adik-adik. Bapak Boas tentunya tersentuh hatinya, lalu membiarkan Ibu Ruth mengambil jelai gandum tersebut. Padahal adik-adik pada masa itu jelai gandum hanya dibagikan atau hanya boleh diambil ketika panen telah selesai. Tapi Bapak Boas memberikan keleluasaan untuk Ibu Ruth. Dengan bersukacita, dengan senang hati, lalu bercengkrama dengan Ibu Ruth, dia membiarkan Ibu Ruth dekat dengan para pekerja Bapak Boas. Padahal kan harusnya tidak boleh sebenarnya. Tapi dengan hati yang tulus, Bapak Boas membiarkan Ibu Ruth. Ya, adik-adik di sini ceritanya memang singkat tentang ketulusan hati dari Bapak Boas terhadap Ruth. Kemudian juga Ruth yang selalu sangat luar biasa kepada ibu mertuanya, yaitu mencari nafkah. Ibu Ruth ini memang sudah janda. Lalu Bapak Boas ini adalah sanak saudara jauh dari ibu mertuanya, yaitu dari suami dari ibu mertuanya, yaitu kaum Abimelek. Ya, adik-adik. Lalu di sini dari cerita yang kakak sampaikan dengan tema yang peduli yang berbagi, dari cerita tadi kita dapat kesimpulan bahwa Bapak Boas dengan tulus hati membiarkan Ibu Ruth memungut jelai gandum yang sudah terjatuh, yang sudah tercecer dengan leluasa. Lalu Ibu Ruth sangat luar biasa adik-adik. Meskipun dia statusnya menantu, tapi dia tetap memberikan nafkah, lalu mencari rezeki untuk ibu mertuanya karena dia sangat menyayangi sekali ibu mertuanya. Lalu ketiga, dari kedua tokoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tuh dapat berbagi dengan siapapun tanpa memandang siapa orang itu, tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Ya, di zaman saat ini adik-adik, di masa era modern ini, di dunia teknologi, lalu kita juga sedang merasakan krisis pandemi, tentunya akan ada banyak contoh dalam hidup kita di mana kita harus berbagi, harus peduli. Ya, seperti kita melihat orang-orang di sekitar pinggir jalan, ada orang-orang yang bersedekah, ada yang memberikan bantuan berupa makanan atau sembako, lalu juga pemerintah juga sangat luar biasa peduli sama orang-orang yang terdampak COVID-19 ini adik-adik ya. Lalu bagaimana kita bisa peduli dan berbagi? Kita bisa adik-adik melakukan seperti hal tersebut. Seperti Bapak Boas tadi dan Ibu Ruth yang saling berbagi. Bapak Boas berbagi lahan, berbagi gandum yang tersisa atau jelai gandumnya. Lalu Ibu Ruth yang sangat tulus ikhlas dan peduli kepada ibu mertuanya. Ya, kita pun juga bisa menjadi contoh, walaupun di masa pandemi ini agak sulit kalau kita bertemu dengan beberapa orang, tapi kita masih bisa, entah dengan bantuan apapun, baik materi, baik doa, semuanya adalah salah satu yang harus kita lakukan adik-adik. Ada banyak cara untuk kita berbagi, untuk kita peduli, dan kita tentu saja harus saling mengingatkan bahwa kita ini semuanya dapat saling membantu, apalagi di masa pandemi seperti ini adik-adik. Kalau tidak ada materi, doa pun sangat luar biasa. Kalau ada materi atau sembako atau barang, itu sangat jauh lebih luar biasa. Dan semuanya itu tak akan pernah terbatas oleh apapun. Dari mana hati kita mau memberi, dari mana hati kita mau berbagi, itulah kita yang diajarkan oleh Kristus adik-adik. Jangan sampai hal-hal lain atau hal-hal dapat membatasi kita untuk peduli kepada sesama, peduli kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan menginginkan kita manusia yang selalu mau berbagi, peduli, dan tanggap, tentunya bukan hanya dari sekedar kemauan saja, tapi harus diwujudkan dengan bukti nyata. Entah berbagi dengan materi, barang, maupun mendoakannya adik-adik, itu juga sangat luar biasa. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan sejauh ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kakak menyampaikan firman ini
agar kita merefleksikan diri untuk kita benar-benar seperti Bapak Boas dan Ibu Ruth yang benar-benar luar biasa berperan dalam kehidupannya masing-masing. Semoga apa yang kakak bisa sampaikan saat ini bisa berguna untuk adik-adik, bisa bermanfaat, dan kelak nanti kita bisa saling mengingatkan bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah harus peduli dan tentunya juga harus berbagi. Sampai demikian jauh firman Tuhan adik-adik pada hari ini. Kakak ucapkan sangat banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau meluangkan waktu untuk beribadah sekolah minggu via online. Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan cerita-cerita Alkitab selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan cerita yang disampaikan Kak Daniel, semoga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin peduli kepada sesama kita, bukan saja kepada saudara-saudara kita seiman. Semoga kita semua dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, bersama-sama kami datang menghampiri Engkau Tuhan, ingin bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau menyertai kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami Bapa, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian kami menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Marilah Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami dan memberkati kehidupan kami di hari-hari ke depan. Inilah Tuhan doa syukur kami, doa terima kasih kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih banyak kalian sudah mengikuti dan selalu setia untuk selalu bergabung dan mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah kalian masing-masing. Kakak juga berterima kasih untuk para orang tua yang selalu mengingatkan anak-anak kita semua untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita semua selalu berdoa ya adik-adik, semoga keadaan negara kita secepat pulih, pandemik ini cepat selesai, supaya semoga secepatnya kita bisa berkumpul kembali dan mengadakan kebaktian sekolah minggu seperti biasa. Nah, kakak mengingatkan untuk semua kalian yang sudah menonton dan mengikuti ibadah online, jangan lupa untuk komen di bawah nama kalian untuk absensi sekolah minggu, supaya nanti kakak tahu siapa nih tiap minggunya adik-adik yang selalu rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalian bisa chat absennya lewat komen di bawah di YouTube ini, atau kalian juga bisa chat kakak pengurus memberi info bahwa hari ini kalian mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, jangan lupa untuk absen. Yang kedua, kakak mau mengingatkan untuk tugas
sekolah minggu untuk minggu depan. Tadi kan kita sudah belajar ya untuk mengetahui gimana menunjukkan rasa kepedulian kita dan kebaikan kita terhadap orang lain. Nah, kakak minta kalian memvideokannya salah satu contoh kebaikan atau rasa peduli kalian terhadap boleh apapun, misalnya terhadap barang, terhadap tumbuhan, bahkan misalnya terhadap teman ataupun orang tua di rumah ya. Jadi divideokan, misalnya memvideokan kalian sedang membantu orang tua, terus misalnya untuk ke lingkungan, misalnya menyiram tanaman atau tumbuhan, pokoknya segala sesuatu yang menunjukkan rasa kepedulian kalian terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan lupa minta papa atau mama divideokan dan dikirim ke WhatsApp kakak pengurus atau ke WhatsApp Bapak Pendeta Thomas juga boleh ya. Oke, ditunggu untuk video tugasnya untuk kita tampilin di minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu.